Apakah memang Anda tidak akan mampu membangun pesantren, tidak akan mampu membangun masjid, tidak akan mampu membangun rumah kalau Anda tidak mencaci dan memaki, kalau Anda tidak menghina orang lain? Pertanyaannya, Anda punya uang dari mana? Ada video yang terbaru, Sugiknur mengatakan bahwa itu kan tergantung niatnya. Mengatakan ayam adalah ulama, ulama adalah hewan, itu tergantung niatnya dong. Ini kan ngaco lagi. Cukup aja itu bakal sangat terhormat. Saya bakal menjadi orang yang pertama yang memuji Sugiknur bila seperti itu. Jadi kalau mau mati tuh tiba-tiba hilang, terpejam sendiri, dan bukan Barseso, banyak di dunia ini, banyak di dunia dicium tangannya sama orang, bahkan dicium kakinya, ternyata di hadapan Allah hina dia, banyak. Tidak usah Barseso, nggak usah jauh-jauh, Kiai Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Saya tidak akan berhenti meluruskan apa yang dibicarakan oleh Sugiknur Raharja, ya. Kenapa? Karena seringkali Sugiknur ini memang di dalam setiap deretan kata yang keluar dari mulutnya, apalagi ketika berbicara agama, itu ngawur, itu tidak berdasarkan dalil yang jelas. Kemarin dia dihujat oleh banyak kiai dan santri karena memang mulutnya tidak bisa dijaga. Ini bahaya. Saya tidak akan berhenti untuk meluruskan Sugiknur, dan mungkin banyak dari golongan santri yang sama ingin bersuara seperti saya. Silahkan kalian bersuara sebagai santri. Jangan sampai orang yang tidak punya disiplin ilmu pengetahuan agama itu berkoar-koar berbicara agama di media sosial, sementara kalian yang pernah nyantri, yang masih santri, yang punya ilmu pengetahuan agama tidak bicara. Saya yakin banyak santri-santri yang ingin berbicara seperti saya. Orang yang punya ilmu pengetahuan agama ketika tidak berbicara agama, kata Imam Al-Ghazali, itu harus diingatkan, harus dibangunkan. Dia sedang tertidur. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Dia mengetahui tapi dia tidak tahu bahwa dia mengetahui. Artinya dia berilmu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya berilmu. Maka harus dibangunkan seperti orang tertidur. Silahkan kalian semua bersuara seperti saya. Saya yakin banyak, ya, saya yakin, karena mendengar Sugiknur ini pasti bakal geli mendengarnya. Dia mengibaratkan, mencontohkan, menyamakan antara Barsiso dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini kan sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Apakah Anda tahu? Apakah Allah sudah memberikan mandat untuk Anda berbicara hal itu? Bahwa memang faktanya kita mengenal Barsiso adalah ulama besar yang dihormati ribuan santrinya. Kita kenal kesaktiannya, diceritakan di berbagai pesantren. Kita tahu ceritanya diceritakan di semua orang yang pernah ngaji. Dia alim, bahkan dia wali, tapi di ujungnya dia dihina di hadapan Allah, dihinakan di hadapan Allah. Nah, Sugiknur mengibaratkan, menyamakan antara Barsiso dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang mungkin sama di hadapan jamaah, di hadapan dunia,
dia terhormat, tapi di hadapan Allah Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah orang yang sangat hina dan akan terhina. Ini jelas cerita agama yang dibungkus oleh nafsu Sugiknur. Oke, satu kali lagi saya tegaskan, ini cerita agama, tetapi dibungkus oleh Sugiknur, ditujukan kepada orang yang dia benci, yang dia tidak suka. Jamaahnya mungkin percaya, mungkin langsung mengiyakan bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin memang terhina di hadapan Allah. Namun kita sebagai orang yang berpikir, punya akal sehat, tidak lantas kemudian menjustifikasi seperti itu. Ini sangat-sangat kemudian keliru bagi saya. Allahu Akbar. Ini kenapa juga banyak yang fanatik ya kepada Sugik, jelas-jelas dia selalu keliru dan salah. Sadarlah Anda sebagai jamaahnya. Kan selalu mengatakan, Anda sudah berbuat apa untuk Indonesia, untuk madrasah, untuk masjid. Nih, Allahu Akbar. Untuk membangun madrasah, untuk membangun masjid, banyak orang-orang yang kaya. Kalau merasa bahwa Sugiknur dermawan, oke, pekerjaan membangun masjid, pekerjaan membangun madrasah itu adalah pekerjaan yang baik. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa itu buruk. Namun kalau dia berbicara agama, nah ini yang buruknya. Udah aja dia sebagai donatur tetap pembangunan pesantren dan madrasah, baru dia akan menjadi orang yang terhormat tanpa dikritik oleh santri macam saya. Kalau dia merasa dermawan dan kaya, bangun aja masjid, bangun aja madrasah, bedah aja rumah. Udah, jangan berbicara agama, tapi jangan sambil kemudian disombongkan. Ini saya sudah membangun masjid 100, ini saya sudah membangun masjid 1000, membangun pesantren 10, membangun rumah. Anda sudah berbicara apa? Anda sudah melakukan apa? Ini kan dua perilaku yang berbeda, antara membangun dengan material dengan ilmu pengetahuan agama. Ini beda, Pak Sugik. Allahu Akbar. Ini jamaahnya harus terbuka dong pikirannya. Satu kali lagi, Anda tidak akan kemudian dikritik lantaran Anda berbicara agama kalau misal Anda tidak mengklaim bahwa Anda sebagai dai, bahkan dai nasional, ustadz, bahkan kiai. Cukup aja Anda dilabeli sebagai orang yang paling dermawan, yang mampu membangun pesantren ratusan, yang mampu membangun masjid ribuan, yang mampu membangun rumah puluhan. Cukup aja itu bakal sangat terhormat. Saya bakal menjadi orang yang pertama yang memuji Sugiknur bila seperti itu. Saya sebagai orang yang sering mengkritik Sugiknur akan menjadi orang pertama yang memuji Sugiknur bila dia hanya membangun madrasah, membangun masjid, membangun pesantren, membangun rumah tanpa ada ujaran kebencian yang keluar dari mulutnya, tanpa ada narasi keagamaan yang memojokkan orang lain. Padahal itu kepentingan nafsunya, ya. Apakah memang Anda tidak akan mampu membangun pesantren, tidak akan mampu membangun masjid, tidak akan mampu membangun rumah kalau Anda tidak mencaci dan memaki, kalau Anda tidak menghina orang lain? Pertanyaannya, Anda punya uang dari mana? Apakah juga ada yang membiayai Anda? Jangan suudon ya, tapi curiga boleh ya. Allahu Akbar. Oke, lanjut ya. Ada ayat Al-Quran yang kita sering menemukan
wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Janganlah engkau berbicara tentang Allah sesuatu yang Anda tidak ketahui, atau janganlah engkau berbicara tentang agama sesuatu yang engkau tidak ketahui. Para ulama menafsirkan tentang ayat itu, haza dalilun ala tahrimil qauli fi amri dini bi ghairi ilmin. Itu adalah dalil haramnya ala tahrimil qauli fi amri dini bi ghairi ilmin. Itu adalah dalil haramnya berbicara agama tanpa ilmu pengetahuan. Itu dalil haram. Haram ketika berbicara agama tanpa ilmu pengetahuan, ya haram. Kenapa? Karena bakal menjadi dolun dilun, sesat dan menyesatkan. Masa iya ulama dari ayam? Masa iya ulama dari tai ayam? Masa iya ulama dari hewan? Sugik Nur ini memang orang fenomenal di Indonesia ya. Ya mula-mula kita pahami ulama itu adalah alladzina ya'lamuna haqaiqillah, orang yang mengetahui akan hak-hak Allah, akan sifat-sifat Allah. Pertama orang dulu pahaminya, bukan binatang. Kan jadi ngerti, paham itu kan hanya bisa dimiliki oleh manusia. Ya, paham. Alladzina, orang dulu Pak Sugi. Ngaco kita pada akhirnya kalau misal menafsirkan bahwa ulama adalah ayam adalah ulama, babi adalah ulama. Ini jadi logik kita ngawur. Ya, jadi saya selalu katakan Sugik Nur ini menurut Imam Al-Ghazali rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Itu aja. Dan Anda harus sadar Pak Sugik ya, bahwa yang Anda bicarakan tentang agama itu keliru semua. Ada video yang terbaru Sugik Nur mengatakan bahwa itu kan tergantung niatnya. Mengatakan ayam adalah ulama, ulama adalah hewan, itu tergantung niatnya dong. Ini kan ngaco lagi. Niat itu tidak bisa kemudian perkara yang buruk. Meskipun niatnya baik, perkaranya buruk. Ini tidak bisa. Tidak bisa kemudian perkara yang buruk karena niatnya baik menjadi perkara yang buruk itu baik. Ini tidak bisa Pak Sugik. Anda keliru dan ngaco. Ya. Innamal a'malu binniyat dong, segala sesuatu tergantung niat. Ini rancu pada akhirnya. Masa kemudian kalau misal kita maling ya, dan niat kita baik untuk sedekah, baik boleh atau tidak? Jadi rancu logikanya. Sesuatu yang buruk asal niatnya baik menjadi boleh, menjadi sah. Kemudian apakah ketika kita jinah asal niatnya menjadi baik itu menjadi boleh? Sama-sama memberi kenikmatan dong. Niatnya baik. Ini jadi rancu logik kita Pak Sugik. Ini Anda gimana ini? Jadi orang yang mendengarkan Sugik Nur ini adalah orang-orang yang saya yakin minim pengetahuan agama ya. Silahkan Anda sadar. Yuk kita sadar bareng-bareng. Yuk kita berpikir sama-sama. Yuk kita pahami sama-sama agama dengan akal sehat ya. Oke, mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.